Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama rombongan ada Mas Imam dari Banyuwangi, langganan kita yang sudah bertrek-trek kita kirim ke Banyuwangi. Sekarang malah ditanam di sebuah gumuk yang view-nya yang sangat luar biasa di daerah Genteng. Nah, teman-teman, nanti next kita bisa berkunjung di daerah gumuk di Genteng. Mas Imam, lokasinya di ketinggian ya. Jadi view-nya mantap. View-nya itu kita ada kebun alpukat, ada gazebo, pendopo dari rumah adat Banyuwangi yang sudah ditata, rumah osing. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah tantangan menarik kita. Nanti next kita belajar tentang alpukat, melihat kebun alpukat, tapi juga ada nuansa-nuansa osing. Nah, teman-teman, ini semuanya dari Banyuwangi. Kita akan belajar di Desa Wisata Jambu untuk cara-cara perawatan alpukat. Ini jadi sebelum panen sebaiknya itu tadi dipupuk, pemberian pupuk kandang satu kebo atau satu sak. Nah, tambahkan kalau pohon seperti ini, tambahkan 1 kilo MKP. 1 kilo MKP, 1 kilo berarti 60.000, tambah 35.000, 85.000. Maintenance-nya, perawatannya 85.000, sambil penyemprotannya 3 kali itu satu pohon itu paling antara 30.000 habisnya. 30.000 sama 85.000. Berarti 115 untuk maintenance mulai pembuahan. Nah, 115 mulai sampai 80 kilo kali 40.000 kan ya sih, untung. Nah, itu jadi jangan ditanya. Ini teman-teman, alpukat kita itu, jadi upayakan alpukat itu harus lebat seperti ini ya. Jadi ini habis berbuah, terus muncul lagi buah-buah yang baru, buah-buah yang bagus, yang layak untuk kita kembangkan terus. Berarti buah-buah yang mulus. Mulusnya ini karena ada maintenance, ada perawatannya. Kalau tanpa perawatan, buahnya ini pasti bercak-bercak, terkena serangan lalat buah, serangan Phytophthora dan lain sebagainya. Ada yang disampaikan? Mantap ilmunya. Ini teman-teman sambil belajar. Ini jenis kelut. Nah, kecil-kecil, tapi teman-teman bisa melihat buah-buahnya mulus-mulus. Nah, artinya ini harus ada perawatan. Salah satunya penyemprotan cabuk putih itu. Cabuk putih, nanti kita nyariin cabuk putih. Karena cabuk putih itu salah satu faktor penyebab kerusakan pada alpukat. Salah satunya cabuk putih itu membawa zat perekat sehingga emulsi berwarna hitam, menutup sel-sel daun, baik juga merusak buah-buahnya juga. Ya, kita sambil jalan-jalan, ini sudah mulai berbuah juga. Ini sudah mulai muncul bunga lagi. Yes, saya itu hafal, kebun saya itu hafal, buahnya hilang apa enggak, apanya yang berubah. Ini pasti tukang entres ini. Entres, ada yang entres hilang. Ini entres hilang. Siapakah dia? Ini atau entres, ini penjual entres. Bios ini. Kameramennya yang ambil berarti. Tapi alhamdulillah di sini itu baik buah maupun apapun tidak pernah hilang. Jadi alhamdulillah karena kita melibatkan masyarakat banyak. Jadi buah-buah ini
saya tanam di sini nggak pernah ada buah yang hilang maupun apa tanaman yang hilang. Soalnya semua masyarakat sudah terlibat, sudah menanam semuanya. Bagus, ada pertanyaan saya. Iya. Kalau alpukat lokal itu kalau mau berbuah biasanya kan diserang ulat sampai daunnya habis. Kalau alpukat jenis baru ini gimana? Kalau alpukat ini saya kira enggak. Enggak. Saya tidak pernah ngobat pakai obat ulat. Tapi memang ada kalanya bulan-bulan ulat. Tapi di sini belum. Yang di sawah sudah. Saya kok melihat sudah mulai ada serangan ulat. Nah, itu teman-teman yang jelas bagaimana kita melibatkan masyarakat secara luas. Soalnya supaya- gini, banyak teman atau tetangga pengen nanam tapi banyak yang takut ulat. Akhirnya takut menanam alpukat Gagal. juga. Ya itu. Saya kalau berpromosi alpukat lebat tanpa ulat. Gitu. Nah, ini teman-teman, ini masih ada buahnya. Masih ada buahnya, tapi juga sudah disusul pentil-pentil seperti ini. Menyusul. Monggo sambil jalan, sambil nanya-nanya. Ini jenis apa yang ini? Ini Markus. Markus atau kendir. Pohon ini kalau lebat ini ya pasti 1 kintalan. Ini nanti paling sekitar 1 kintal Mas Imam. 1 kintal. Aduh, lebat sekali ini. Lebat sekali. Ini mampu Pak ya? Nah, kemampuan ini diukur juga. Kita juga harus mengevaluasi juga. Satu, pohon besar. Yang kedua, daunnya masih rimbun. Nah, meskipun buahnya banyak seperti ini, daunnya masih rimbun. Tapi nanti kita juga mengamati terus apakah ini mau muncul tunas baru apa enggak. Kalau tidak mau muncul tunas baru, berarti tanaman ini sudah benar-benar di ambang level paling bawah. Berarti harus ada pengurangan buah. Nah, apa? Jadi kalau nah, contohnya seperti ini. Jadi tidak perlu eman-eman. Sakilo lebih berarti. Jadi harus diamati seperti itu. Kalau daunnya tunas mudanya tidak muncul, berarti di ambang level paling bawah dia sudah kekurangan nutrisi. Berarti harus sesegera mungkin untuk pengurangan buahnya. Jadi kalau pas buah itu keluar tunas baru Pak ya? Kalau keluar tunas baru dia aman. Iya. Dia aman. Tapi kalau tidak keluar belum, kita sambil ngamati. Tapi ini juga ini mau keluar tunas aja. Ini mau keluar tunas tapi sudah diantras ini. Oh iya. Bukan buku antras sedikit. Buahnya lebat ini ada kalau 1 kintal nanti. Awas becek, licin. Belut. Kalau gitu bisa masuk pohon semuanya. Mas Imam, petik Mas Imam. Siap. Guntingmu mana ya? Ini. Mateng Mas. Belum, tua, sudah tua. Ini Jawa nih. Tak dipikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadung rekamannya madep. Mantap. Ini kelut ini. Langsung aja ayo. Belum, ini masih 3 hari lagi. Hari lagi.
Nenek, Mas Teguh. Nah. Ini kita potong aja. Nah, teman-teman, ini juga harus Ilmu ini. ilmu juga. Tanaman-tanaman ini ranting-ranting yang tidak produktif juga. Harus dikurangi. Seperti ini juga nggak mungkin muncul bunga dan buah. Kalau ini masih mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tanda-tandanya apa itu, Pak? Kak? Mungkin berbuah Di bawah. sama enggak mungkin. Anu, Lebih ulat tinggi loh. Iya. Ada ini. ada buahnya ini. Ada buahnya. Oh, itu sehingga pokoknya kalau masih keluar, Mas, Ya. kalau keluar berpotensi berbuah. Oh iya. Ini ternyata teman-teman Nah, ini korban. korban, korban YouTube berarti. Korban. Bulan janji. Kayak gini loh, Mas. Di dalam ini harusnya Oh. 6 biji sak meneh iki. Mas Teguh naik, Mas Mau Teguh. menek, mau menek. Nah, ayo Mas Teguh. Nah, supaya masuk Jadi Bismillah. Bismillah. Muduhe langsung melorot. Nerabas. go anu. Potong pakai Pun, pemotong. nggih, Pun. Potek ngono mon, enggak repot. Wih. Tunjukkan, Teguh, tunjukkan. Nah, Wih. mantap. Mantap. Nah. Kita cari-cari lagi yang tua. Pak baru ngajar. Umurnya 2 tahun setengah. Segede ini 2 tahun setengah. Dari Teman-teman yang datang ke sini setelah kita pruning izin mau bawa entres mau untuk belajar di sana di Banyuwangi. Mantap. Biar bisa mengembangkan bibit di Banyuwangi. Nah, ini sudah 2 tahun setengah. ini usia 2 tahun setengah tapi bibitnya saya nanam sudah hampir 2 meter itu. Hampir 2 meter nanamnya. 2 tahun setengah karena pemberian pupuknya ini luar biasa, pupuk kandang. Pupuk kandang itu terus-terusan. Nah, sehingga yos, dari sini. Ini batang-batangnya seperti ini. Ini 2 tahun setengah teman-teman. Bukan memperpendekkan waktu untuk penanaman ya. Karena ini memang benar-benar 2 tahun setengah dan tanahnya subur sekali. Pada waktu itu ini Mas nggak mau tumbuh karena tanahnya terlalu keras. Kalau tanah keras itu tanaman ya ogah-ogahan. Nah, pada waktu itu karena tidak ada muncul tunas baru, akhirnya saya angkat. Karena waktu ditanam itu tanahnya bunyinya celang-celang, terlalu keras. Nah, untuk menggemburkan itu pakai fosfat SP36. SP36 tabur kira-kira 2 kilo, situ siram sampai kira-kira airnya sampai penuh. Terus begitu kira-kira besoknya atau 3 hari gembur, langsung gembur. Kalau tanah keras solusinya itu. Jadi lubangan itu Habis itu ditanami, Pak. habis itu tanam ya, 3 hari tanami ya. nggak apa-apa. Tanahnya artinya bisa gembur. Dan selama ini tanahnya ini kalau dipacul celang-celang suaranya sampai bunyi keras, sehingga tanaman tidak bisa modot. Nah, kebun ini kebun gagal pertama kali tersolusi yang kedua itu. Saya tarik angka, saya ambil, saya kasih pupuk SP3 gembur langsung. Nah itu teman-teman, kalau tanah keras terjadi kekerasan pada tanah termasuk padas dan keras dan lain sebagainya, kasihkan pupuk SP36 bisa 1 kilo bisa 2 kilo, lalu siram air sampai penuh sehingga kira-kira sampai amati 2 hari 3 hari besoknya langsung gembur, dijojoh ini udah jadi kayak lempung gitu. Yuk Mas Imam, kita ke kebun satunya. Siap. Kebun yang baru lagi, Pak Sosial. Teman-teman,
Ini kita bersama tim dari Banyuwangi. Kita melihat kebun yang di grounding juga di sini. Mantap. Tanah selalu ngembung air. Caranya ya digunduk ini. Gunduk-gunduk. Ini baru ditanam buah ini. Saya tinggal mulai. Nah, tinggal ini tanah yang bermasalah di kebun ini. Tanahnya tanah becer sehingga kalau kita paksa mau menanam di lubang pasti terjadi permasalahan. Wong ini saja tak taruh aja masih banyak masalah. Jadi harus ini contohnya mati kemarin mati. Terus ini sulaman baru berapa bulan ini, Yas? Terakhir ini, sulaman terakhir ini Berapa sekitar 3 bulan. 3 bulan. Udah. Sulaman 3 bulan. Ini jenis tutak. Tutak itu varian terbaru penyempurnaan dari SAP 034. Nah, dia tinggal. Bunganya banyak. Ya, kita sambil. Gunting mana, ya? Guntingnya tinggalan. Oh. Ini sana ini. Itu kelut tapi nggak normal. Gak normal tuh. Oh iya, nah ini serang leher ya. Lokal ya Pak ya. Nggak lokal dan tak risik. Oh, belalang itu. Belalang. Itu serang belalang. Belalang. Yang makan nasi. Nek belalang Mas Agus. Ya, belal. Kita sampaikan tidak hanya yang kita sampaikan tidak hanya yang bagus-bagus saja, tapi Yang kegagalan juga harus disampaikan. Nah, salah satunya ini gagal. Ini teman-teman. Nah, Ini gagalnya ini kenapa Pak? faktornya ada, sebenarnya ada antara ulat tanah atau bakteri. Nembuk nih Pak. Kalau ngaran. Celone gede ya Pak. Nah, Ini kuat mari ngopi kopi ya. Bakar ini. kopi ireng. Ayo, terus. Apa? Nom-nom. Ayo wonten wae dulu. Ya, tangan sitok ya. Ojo kesusu ojo. Nah, kita coba bongkar, kita analisa. Itu telo. Ini kok kados ada jamurnya. Nah, ini bukannya. Nah, itu lembuk. Nah, ini Ini loh, Bang. ini anakan embuk atau apa? Ulat tanah. Titik umbuke iki masih Nah, ini ganas. gajinya ini gayas atau apa ya jenenge ya? Iki mancing enak. Embuk. Nek wong awetan embuk. Ini pangkalan jamure. Nah, jadi matinya ini embuk itu adalah hanya batas perantara. Ketika embuk ini lek cilik iki malah makane rasa, tapi lek sing gedhi-gedhi gak rasa karena wis tuwa. Ibaratnya manusia lek cik bayi, cik remaja makanya malah rasa, tapi kalau sing gede-gede dia nggak rasa. Nah, matinya ini akibat dimakan. Saat dimakan itu luka, sehingga pada waktu luka
dia bakteri itu begitu gampang masuk. Saat kondisi akar luka itu, maka mulai jamur, mulai bakterisida gampang sekali masuk. Nah, itu teman-teman. Kalau timbulnya embuk sendiri ini biasanya dari mana? Tanah itu Jenis juga tanah. mengandung salah satunya banyak terdapat embuk itu juga. Ini, jadi ini kesimpulannya adalah terkena embuk asal usulnya. Nah, atau ulat tanah yang berwarna putih. Oke. Antisipasi berarti harus pemberian diasinon. Meskipun tanaman kita sudah tumbuh bagus, harus ada penyertaan diasinon. Nggak usah kecewa, tanam lagi. Buah pertama ya. Ini. Nah, itu ada. Ini yang kuning ya. Ini. Guntingnya mau dia. Guntingnya mau dia. Satuan. Oh iya, ini ada jatuhan. Ini satuan. Oh mateng. Mateng. Oh bisa ya. Gak bawa. Hah? Gak bawa. Mateng ini. Mateng. Masak pohon. Ini masak pohon, Mas. Mantap ini. Yang nggak Masak puasa, ya pohon. nggak puasa. Bagi yang tidak berpuasa, Karena puasa. Ya. Masak di rumah aja. Masak di rumah aja. Ini Buat besar luar biasa. buka bersama. Kelut, iya, ya. ini jatuhan lagi mas. Satu lagi. Silone ini seperti paling ya. Nah, kalau ini kayak ini bijinya pasti kecil. Ini lah tak. Syukur juga. Apa kita buka? Kita Ya, kita buka. Saksikan. lihat dibuka saja. Ada yang bawa pisau? Yang kecil mawon nih lah. Si mateng sing iki. Oh, ngoten. Pisau. Tapi gak usah. Apa? Iya saya. Ini hanya menunjukkan ketebalan alpukat belut. Bismillah. Dar. Wih, tipis sekali anunya. Bijinya kecil. Bijinya kecil sekali. Dagingnya mentega banget. Ayo Pak Toh, dicipi Pak Toh. Bijinya mana? Bijinya nggak ada. Karena kalau kelut itu, kalau tanaman buah itu pada semuanya terlepas dari apa? Normalnya, kalau dia tidak normal, kecil, dia berpotensi tidak ada bijinya. Karena ini juga bisa disebut alpukat lanang. Tidak ada bijinya. Jadi hanya daging saja. Nah, bijinya hanya segini. Menggoda iman. Sampai ini tidak berpuasa. Nikmati Cobaannya mata norong. Nah itu ya teman-teman, ini alpukat belut kok bawa. Sebentar. Pun tuwa napa dereng nika? Oke. Mas Imam. Siap. Kita sudah habis ini, kita ke kebun satunya lagi. Siap. Ya. Masih sanggup? Sanggup. Kita belajar Sampai di kebun sore. sampai sore. Kita belajar di kebun yang satunya lagi. Oh itu Ini aligator ini. Iya, Kelut. anak yang kelut itu kayak gini. Petik mas. Mantap. Saya yang medek. Saya belum. Iya Pak Windu. Pak Windu. Kendaraan. Tunjukkan. Wah, ini mantap. Ini masih buah pertama ya? Ini sudah 2 kali. Oh, 2 kali. Sudah 2 kali buah. Mantap. Oh, itu yang pendek-pendek.
Ini Mas. Sini Mas. Kita closing dulu. Penutupan dulu, teman-teman. Nanti habis ini kita ke kebun satunya yang di villa. Kita belajar tentang bagaimana alpukat ketika tanahnya itu basah, tapi kita menggunakan bis beton, Mas Imam. Bis beton itu membantu untuk supaya tanaman itu tidak selalu kena kedalaman air, tergenang air. Nah itu teman-teman, terima kasih. Masih mau mana lagi? Menggoda iman. Nanti aja Mas Imam, kita bikin video yang 1 menit buat TikTok. Sip. Makasih teman-teman. Salam hijau. Ini dari kelompok Banyuwangi. Artos Banyuwangi. Jangan lupa. Itu. Teman-teman, terima kasih. Salam hijau, salam untuk menghijaukan bumi kita. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes to manut aku.